Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ke-25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengajar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah ruangan rapat begitu, ketika para pemimpin-pemimpin gereja sedang berkumpul untuk membicarakan bagaimana kondisi gereja hari ini, di tengah-tengah gereja ini mereka membicarakan semua masalah, mulai dari A sampai Z, semua mereka bahas satu demi satu. Nah, para pemimpin gereja ini semuanya itu berupaya mencari bagaimana jalan keluar yang baik untuk setiap persoalan yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kondisi rapat ini pada akhirnya menjadi tidak kondusif. Kenapa demikian? Karena di tengah-tengah mereka mulai terjadi adanya adu mulut, yang seorang tidak setuju dengan yang lain. Di tengah-tengah mereka mulai ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, yang pada akhirnya membuat suasana rapat ini menjadi tidak kondusif. Rapat yang awalnya diadakan supaya mencari jalan keluar, tetapi justru muncul permasalahan yang baru di tengah-tengah mereka. Sehingga di dalam kondisi ini, seorang di antara pemimpin-pemimpin gereja ini walk out atau keluar dari ruangan. Ia pergi ke sebuah ruang lain di ujung lorong. Nah, kemudian dia masuk ke dalam ruangan kecil itu sendirian. Yang ia lakukan adalah ia berlutut dan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti setiap kita pada hari ini, hidup di zaman ini, setiap kita saya yakin memiliki persoalan, memiliki masalah di dalam kehidupan kita. Begitu juga di zaman dahulu, Daud juga demikian. Tetapi di dalam bagian yang kita renungkan hari ini, itu dicatat bahwa Daud ada di dalam posisinya itu terjepit, dia tidak baik-baik saja. Karena rakyat bangsa Israel pada zaman itu, mereka baru saja diserang. Dan banyak di antara rakyat Daud ini yang menjadi tawanan. Sehingga di dalam kondisi ini, Daud tidak berusaha menyelesaikan masalah ini dengan usahanya sendiri. Apalagi kalau kita perhatikan, Daud tidak mencari pertolongan di tempat lain. Yang pertama-tama Daud lakukan adalah Daud datang kepada Tuhan. Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kita bisa perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Saul dan apa yang dilakukan oleh Daud begitu ya. Dihadapkan dengan kondisi yang sama-sama sulit, tetapi respon keduanya ini sungguh-sungguh berbeda. Yang Saul lakukan adalah ia memilih mencari pertolongan di tempat yang lain. Sebaliknya, kalau kita perhatikan Daud
Daud memilih untuk mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana kehidupan dari Saul. Saul mati dan Daud menang atas pertolongan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Dunia sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ketika menghadapi persoalan yang serius, akan berusaha sedemikian rupa untuk menyelesaikannya dengan cara apapun. Mulai dari memikirkan akar masalahnya hingga mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Ketika hal itu terjadi, yang dilakukan itu bukan justru mencari pertolongan kepada Tuhan. Seringkali yang mencari pertolongan kepada Tuhan itu justru menjadi opsi terakhir untuk dilakukan ketika rasanya segala cara udah dilakukan dan tidak menemukan penyelesaian dari persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita akan memilih menjadi seperti Daud yang mendahulukan Tuhan, ataukah kita mau menjadi seperti Saul yang di dalam persoalannya dia mengandalkan hal-hal yang lain? Dan kita bisa melihat bahwa kebanyakan orang, Bapak Ibu Saudara, di luar sana juga meletakkan Tuhan sebagai opsi terakhir. Biarlah setiap kita dapat benar-benar belajar menghidupi firman Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama berdoa untuk adik kita, Zipora Eleanor Adelina Dikdoyo. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa untuk ulang tahun yang Engkau tambahkan bagi adik kami ya Bapa. Kami bersyukur kami dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bertambahnya usianya ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong bagaimana supaya anak ini dapat sungguh-sungguh diperkenalkan tentang firman Tuhan di dalam kehidupannya melalui orang tua, melalui gereja. Biarlah Engkau memakai kami dan juga orang tuanya ya Tuhan sebagai alat untuk penyampaian firman-Mu bagi anak ini ya Tuhan. Biarlah anak ini dapat bertumbuh dengan sehat, dapat menjadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan, terlebih juga takut akan orang tuanya ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk orang tuanya yang mendidik, menjaga dan mengasuh ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan untuk dapat benar-benar menjadi orang tua yang senantiasa memberikan contoh di dalam teladan iman dan juga memberi contoh di dalam teladan menjalani kehidupannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.